Bab 536. Pada saat ini, Zhao Zuoyue merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Dia tidak percaya Jiang Ning telah mati, tetapi video Jiang Ning jatuh ke sungai sangat jelas. Dia tahu bahwa Jiang Ning benar-benar sudah mati. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, kepada siapa dia akan pergi untuk mendapatkan 620.000 miliknya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, maka Anda dikutuk, benar-benar dikutuk. Karena pinjaman riba 500.000 ini akan terus ditambah bunga majemuk, dan akhirnya akan mencapai angka yang sangat besar, memaksa diri Anda menemui jalan buntu. Jadi dia segera menelepon 110 untuk menelepon polisi. Setelah panggilan itu dijawab, dia berkata dengan panik, "Kamerat polisi, saya tertipu. Seseorang menipu saya sebesar 620.000 yuan, tetapi dia sudah mati sekarang. Apa yang harus saya lakukan?" Polisi mengatakan, jika yang bersangkutan telah dipastikan meninggal, maka masalah ini tidak dapat kami tangani. Disarankan agar Anda mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali hutang Anda dari harta miliknya, atau mengajukan permohonan walinya atau anggota keluarga dekatnya, khususnya orang tua yang datang untuk melunasinya atas nama mereka. Setelah Zhao Zuoyue mendengar ini, dia langsung menangis. Kamerat polisi, dia yatim piatu. Dia tidak memiliki kerabat atau wali langsung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Polisi bertanya kepadanya, aset tetap apa yang dimiliki debitur Anda? Misalnya rumah atau mobil. Jika demikian, Anda dapat mengajukan ke pengadilan untuk penegakan hukum dan menjual aset pribadinya. Mendengar ini, Zhao Zuoyue tiba-tiba tersadar. Jiang Ning memang sudah mati, tapi Jiang Ning masih meninggalkan Mercedes-Benz dan Phaeton. Mercedes-Benz itu mungkin hanya berharga 3 atau 400.000, tapi Phaeton itu sangat berharga. Jika saya bisa mendapatkan Phaetonnya kembali, saya tidak hanya bisa melunasi hutang saya, tetapi uang tambahan juga memungkinkan saya mendapat untung kecil. Bagaimanapun, Jiang Ning ini sudah meninggal sekarang, dan dia tidak memiliki kerabat, wajar saja jika mengambil hartanya, dan tidak ada yang peduli. Jadi Zhao Zuoyue buru-buru menutup telepon, naik taksi dan langsung pergi ke rumah Jiang Ning. Jiang Ning tidak membeli rumah di Jinling, melainkan menyewa apartemen satu kamar tidur di tempat yang agak terpencil. Sebelum kecelakaan terjadi, hidupnya cukup nyaman. Apa yang dipikirkan Zhao Zuoyue saat ini adalah setelah dia pergi ke rumah Jiang Ning, pertama-tama dia akan menemukan cara untuk menarik Phaeton milik Jiang Ning. Dia pasti tidak akan bisa mengemudikan mobil itu, tetapi setelah menariknya, dia perlahan bisa memikirkan cara untuk menjualnya. Kalah, dia merasa bahwa meskipun Phaeton kelas atas dibongkar dan dijual suku cadangnya, dia akan bisa mendapatkan uangnya kembali, jadi dia tidak akan menderita kerugian apapun. Namun dia tidak menyangka saat ini, Ma Zhongliang juga sedang menonton video yang menjadi populer di internet. Hari ini awalnya adalah sebuah suguhan, mengundang dia dan anggota intinya untuk makan bersama di rumah Tianxiang, dan Ma Zhongliang ada di antara mereka. Namun saat kami sedang makan, semua orang tiba-tiba mulai memperhatikan video tak terduga ini. Mereka adalah orang-orang dari dunia bawah tanah Jinling, tentu saja mereka juga mengetahui sesuatu tentang klan pengemis dan memiliki pengetahuan tertentu tentang klan pengemis Suhang. Tiba-tiba, mereka melihat seseorang menghancurkan seluruh geng pengemis. Semua orang tercengang dan segera mulai mendiskusikannya di jamuan makan. Mereka semua khawatir tentang siapa yang melakukan ini. Pada saat yang sama, mereka juga menyesali bahwa orang ini sangat mampu sehingga dia tidak menganggap serius keluarga Wu sama sekali. Dia memasuki wilayah keluarga Wu dan membunuh Wu Donghai, pewaris keluarga Wu. Kakak iparnya Sue Nanshan dan semua adik laki-laki Sue Nanshan terbunuh. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Semua orang berspekulasi bahwa orang ini pasti orang penting dalam keluarga super besar, tetapi mereka tahu betul bahwa Tuan Ye Chen pasti berada di balik segalanya. Ma Zhongliang sama seperti orang lain pada awalnya, hanya ingin tahu dan bergosip. Namun, ketika dia melihat adegan di mana Jiang Ning terbunuh, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Brengsek, anak laki-laki itulah yang menabrak mobilnya. Dia bahkan belum membayar mobilnya sendiri, tapi orang itu sudah terbunuh. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Jika dia meninggal, siapa yang akan membayar mobilnya? Saya menghabiskan lebih dari 2 juta untuk mobil ini, dan belum genap sebulan saya membelinya. Yang lebih buruk lagi adalah dia begitu bodoh sehingga langsung melemparkan mobil yang menabraknya.
Saya ingin memintanya membayar untuk yang baru, tetapi saya tidak menyangka orang ini sudah mati. Sekarang bukan hanya mobil barunya yang hilang, tapi Python yang saya tabrak masih belum diketahui. Memikirkan hal ini, Ma Zhongliang mengertakkan gigi dan berpikir, apapun yang terjadi, saya harus segera menemukan Python saya yang jatuh, jika tidak, saya akan menderita kerugian besar. Untungnya, dia sudah meminta adik laki-lakinya untuk mengancam bocah itu dan mengetahui di mana dia tinggal. Jadi dia tidak berani menunda, dan langsung berkata kepadanya, ada yang harus aku urus dulu, dan aku akan kembali setelah aku menyelesaikannya. Petik 2. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu silakan kembali segera setelah kamu selesai. Aku akan mengantarmu ke Brilliant Club di malam hari. Penonton bersorak. Ma Zhongliang tidak punya waktu memikirkan klub cemerlang, dia hanya ingin menemukan Python-nya. Dia bangkit dan meninggalkan Tianxiang Mansion, adik laki-lakinya dan sopirnya mengawasinya masuk ke Audi A6 tua, menunggu di pintu masuk Tianxiang Mansion. Ma Zhongliang langsung masuk ke dalam mobil dan berkata kepada adik laki-lakinya, cepat pergi ke rumah anak laki-laki itu kemarin. Anak laki-laki itu bertanya dengan heran, Saudara Liangzi, mengapa kamu ingin pergi ke rumah kecil itu saat ini? Apakah kamu tidak ingin makan? Ma Zhongliang buru-buru mendesak, berhenti bicara omong kosong dan cepat mengemudi. Jika terlambat, saya khawatir Python saya akan diambil oleh orang lain. Ma Zhongliang sudah lama berada di dunia bawah tanah, jadi dia mendapat banyak informasi tentang banyak hal. Ia tahu, begitu seseorang meninggal karena kecelakaan, pasti akan ada kerumunan orang yang mengintip harta benda di sekitarnya. Mereka semua mengira semua orang sudah mati, dan siapa yang bisa melakukan apapun terhadap diri mereka sendiri jika mereka mengacaukan barang-barangnya. Jadi dia khawatir Python miliknya akan diambil. Bagaimanapun, Python yang terbaik itu masih sangat berharga. Memikirkan hal ini, dia menemukan kunci Python lain dari kotak sarung tangan Audi A6. Apapun yang terjadi, Anda harus mengemudikan mobilnya kembali terlebih dahulu, bahkan jika Anda mengeluarkan uang untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda tidak akan kehilangan sebuah Python dengan sia-sia. Zhao Zuoiwei datang ke lantai bawah rumah Jiang Ming sebelum dia melihat Python diparkir di lantai bawah, dia langsung menghela nafas lega. Selama Python ini masih ada, hutangku akan baik-baik saja. Tapi kemudian dia mengalami masalah lain, dia tidak bisa mengemudi, dan dia tidak memiliki kunci mobil, jadi dia tidak bisa menyingkirkan Python. Jika mobil tidak bisa dipindahkan, tentu tidak mungkin menjualnya demi uang. Memikirkan hal ini, dia menelepon seorang teman yang bekerja di bengkel dan bertanya kepadanya, bisakah Anda datang ke distrik Jinxiu Sanhe untuk membantu saya menderek mobil saya? Pihak lain tahu seperti apa karakter Zhao Zuoiwei. Cucu ini suka memanfaatkan. Ketika dia pergi ke rumah temannya sebagai tamu, dia berharap bisa buang air besar 2 kali di rumah temannya hanya untuk menggunakan tisu toilet dan air orang lain. Jadi pihak lain segera berkata kepadanya, kamu boleh menderek truknya, tapi kamu harus membayar dulu. Jaraknya lebih dari 10 km dari saya ke pegunungan dan sungai Jinxiu. Kamu bayar 800 yuan dulu. Zhao Zuoiwei mengumpat dengan marah, ini hanya jalan kecil. Kamu ingin 800 dariku, kenapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Pihak lain berkata dengan nada menghina, untuk harga ini, jika Anda suka menunda-nunda, Anda akan hancur jika tidak. Bab 537. Begitu dia mendengar pihak lain mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan, Zhao Zuoiwei tidak berani pamer lagi. Dia buru-buru berkata, 800 hanya 800, saudaraku, cepat kemari, aku sedang terburu-buru. Pihak lain berkata, Anda mentransfer uang kepada saya dari WeChat terlebih dahulu. Jika tidak, apa yang akan saya lakukan jika Anda mengganggu saya? Anda selalu tidak dapat diandalkan, dan saya telah mempelajari pelajaran ini sejak lama. Zhao Zuoiwei berkata tanpa daya, Oke, saudaraku, Anda memiliki keputusan akhir. Saya akan mentransfer uang kepada Anda dari WeChat. Cepat kemari, jangan buang waktu. Kamu boleh keluar setelah uang diterima, kalau tidak, tidak akan ada kesempatan. Zhao Zuoiwei tidak berani menunda lebih lama lagi, segera mengeluarkan ponselnya, segera menemukan pihak lain, dan kemudian mentransfer 800 yuan ke pihak lain. Namun ketika saya mengklik untuk mengonfirmasi pembayaran, saya menyadari bahwa saldo di kartu bank saya tidak mencukupi. Baru kemudian dia berpikir bahwa agar Jiang Ming membantunya menghasilkan uang,
dia telah memberikan hampir seluruh harta keluarganya kepadanya. Idenya sangat sederhana. Semakin banyak dia memberi, semakin banyak penghasilannya. Jadi dia tidak melakukannya, terlalu memikirkannya dan hanya menyisakan 500 yuan untuk dirinya sendiri. Untuk menghemat uang untuk biaya hidup, dia berencana untuk bertahan sampai Jiang Ming memberikan uang itu untuk dirinya sendiri. Akibatnya, saya bahkan tidak mampu membayar 800 yuan sekarang. Zhao Zuoiwei hanya dapat membayarnya 500, dan mengirimkan pesan suara yang memohon, "Saudaraku, saya hanya memiliki 500 di kartu saya sekarang. Anda dapat menyimpan 300 sisanya terlebih dahulu. Saya akan membayar Anda kembali segera setelah saya mendapatkan uangnya." Pihak lain langsung menjawabnya, "Jangan lakukan ini dengan saya, bukankah saya mengenal Anda? Terakhir kali saya bepergian ke Hong Kong dengan pacar saya, dan Anda meminta saya membantu Anda membeli satu set kosmetik untuk pacar Anda. Set kosmetik itu saya beli seharga 1.320, tapi kamu hanya memberi saya 1.100. Kamu bilang kamu tidak punya cukup uang, dan kamu akan memberikannya kepadaku setelah gajiku dibayar. Apa hasilnya? Kamu masih berhutang padaku 220. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi?" Zhao Zuoiwei buru-buru memohon, "Saudaraku, ini memang salahku terakhir kali. Aku benar-benar melupakannya, tapi jangan khawatir kali ini, aku tidak akan pernah melupakannya. Aku juga akan membayar 220 yuan ini ketika saatnya tiba. Aku akan mengembalikannya padamu, oke? Kamu terima 500 dulu, lalu menyetir dan bantu aku menarik mobilnya. Saat aku menjual mobilnya, aku akan membayarmu 2 sisanya, oke? Dengan cara ini, aku akan memberimu 600. Nada suara pihak lain tegas, "Tidak, Anda harus memberi saya 800 hari ini, kalau tidak saya tidak akan pergi." "Maafkan saya." Setelah mengatakan itu, pihak lain langsung mengklik untuk mengambil uang tersebut, dan kemudian mengembalikan 280 yuan kepadanya, sambil berkata, "Ini adalah 220 hutang Anda kepada saya. Anda ambil sisanya 280. Jika Anda ingin saya menarik truk, maka Anda dapat bawakan aku 800 lagi." Anda, Zhao Zuoiwei hampir menjadi gila karena khawatir. Tidak apa-apa jika orang ini tidak datang membantu. Dia juga mengurangi 220 yuan darinya. Sekarang dia hanya memiliki 280 yuan, dan tidak mungkin menemukan truk derek. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, Oke, saya akan meminta seseorang untuk meminjam uang sekarang. Saya akan meminjamkan Anda cukup 800 yuan. Bisakah Anda datang dan membantu saya menarik truk?" Pihak lain berkata dengan ramah, "Oke, saya baik-baik saja sekarang, saya akan pergi segera setelah Anda mendapatkan uang." Zhao Zuoiwei segera mengirimkan pesan grup kepada rekan-rekannya, "Saya Zhao Zuoiwei. Saya dalam keadaan darurat sekarang dan membutuhkan beberapa ratus yuan untuk bantuan darurat. Bisakah Anda meminjamkan saya 520 yuan? Saya akan memberikannya kepada Anda sebagai segera setelah gajimu dibayarkan." Dia hanya memiliki sisa 280 yuan di tangannya, dan dia ingin pihak lain membantunya menarik truk, tetapi dia masih memiliki sisa 520 yuan. Alhasil, popularitas cucu ini sangat buruk. Ia mengirimkan pesan grup ke 60 atau 70 rekannya, namun tidak ada yang meminjamkan uang kepadanya. Bahkan 80% orang mengabaikannya, dan mereka yang mengabaikannya langsung menolaknya. Tentu saja ada banyak alasan penolakan, ada yang bilang tidak punya uang, ada yang bilang uangnya ada di pengelolaan keuangan, dan ada yang bilang kalah judi. Singkatnya, tidak ada uang untuk meminjamkannya kepada Zhao Zuoiwei. Zhao Zuoiwei tidak bisa memikirkan solusi lain, jadi dia hanya bisa menelepon pacarnya dan bertanya, "Xiao Juaner, bisakah kamu meminjamkan saya 520 yuan?" Pacarnya terengah-engah dan berkata, "Zhao Zuoiwei, apakah kamu sakit? Semua orang adalah pacar. Mereka mengirimkan 520 ke pacar mereka. Kamu memintaku untuk mengirimkannya kepadamu. Apakah kamu masih tidak tahu malu?" Petik 2. Zhao Zuoiwei buru-buru menjelaskan, "Xiao Juaner, bukan itu yang saya maksud. Saya benar-benar ada yang harus dilakukan sekarang dan saya sangat membutuhkan 520 yuan untuk bantuan darurat. Anda dapat meminjamkannya kepada saya terlebih dahulu dan saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah saya membayar gajiku." Pihak lain bersenandung beberapa kali dan berkata, "Zhao Zuoiwei, kamu sangat tidak berharga.
Kamu meminjam 520 yuan. Di mana tabunganmu, Don? Bukankah kamu masih punya ratusan ribu? Kemana perginya mereka? Zhao Zuoiwei berkata, oh, ceritanya panjang. Beri saya 520 yuan untuk digunakan sebentar. Tidak bisakah saya membayar Anda saat itu? Saat ini, terdengar suara seorang laki-laki di ujung lain telepon, terengah-engah dan sengaja merendahkan suaranya. Oh, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya di saat kritis ini? Berikan saja dia uangnya secepatnya, kan? Don, jangan biarkan dia menundanya. Zhao Zuoiwei tiba-tiba bertanya dengan hati-hati, Xiao Juan, mengapa ada suara pria di sana? Dengan siapa kamu? Pihak lain buru-buru berkata, oh, itu sepupu saya. Bukankah dia mengalami cedera pinggang? Dia telah berlatih latihan pinggang di tempat tidur, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan baik, jadi saya memintanya untuk datang dan membantu. Zhao Zuoiwei berkata, oh, berpikir bahwa terakhir kali dia menelepon, pacarnya sedang melakukan senam pinggang di tempat tidur, jadi dia tidak lagi meragukannya. Saat ini, pacarnya berkata di ujung telepon yang lain, Oke, saya tidak akan berbicara omong kosong lagi kepada Anda. Saya akan mentransfer uang kepada Anda melalui WeChat nanti. Setelah mendengar ini, Zhao Zuoiwei segera menjadi bahagia dan buru-buru berkata, Xiao Juan, kamu baik sekali, terima kasih. Pihak lain buru-buru berkata, oke, saya tidak akan memberitahu Anda lagi, saya sudah selesai. Setelah pihak lain menutup telepon, dia memang mengirimi Zhao Zuoiwei sebuah amplop merah senilai 520 yuan. Zhao Zuoiwei sangat senang sehingga dia segera mentransfer seluruh 800 yuan di rekeningnya kepada temannya di bengkel mobil. Kemudian dia buru-buru mendesak, saudaraku, saya telah membayar Anda kembali 220 yuan, dan saya juga menelepon Anda 800 yuan. Cepat kemari, saya sangat khawatir. Pihak lain segera mengambil uang tersebut dan berkata, saya akan pergi sekarang. Hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke tempat Anda. Bagus, Zhao Zuoiwei berkata dengan penuh semangat, hubungi saya ketika Anda sampai di sana. Zhao Zuoiwei berjongkok di depan Paeton, dengan tidak sabar menunggu temannya datang. 10 menit berlalu, dan pihak lain menelepon dan memberitahunya bahwa dia akan tiba di sana dalam beberapa menit, jadi dia tidak perlu cemas. Namun saat ini, sebuah Audi A6 tua telah berhenti di depannya. Ma Zongliang akhirnya menghela nafas lega saat melihat Paeton miliknya ada di sini. Sial, meski tidak ada yang memperbaiki mobilnya, ini bisa dianggap memulihkan sebagian kerugian. Sebaliknya, jika mobilnya tidak dapat ditemukan dan anak tersebut meninggal lagi, dia akan sangat menderita kerugian. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada adik laki-lakinya, saya akan mengemudikan Paeton kembali, dan kamu ikuti saya. Adik laki-laki itu segera mengangguk, baiklah, saudara Liangxi. Ma Zongliang membuka pintu dan keluar dari mobil, dia kesal karena mobilnya mogok dan tidak ada yang bisa memperbaikinya, dan dia kehilangan kunci remote control. Perbaikan mobilnya diperkirakan memakan biaya ratusan ribu, dan sebuah kunci remote control diperkirakan membutuhkan biaya beberapa ribu lebih, sungguh kerugian yang sangat besar. Ma Zongliang hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, ini benar-benar bencana yang tidak masuk akal. Sepertinya saya harus membakar dupa di kuil di lain hari, bukankah tahun ini agak terlalu tua? Saat dia sedang memikirkannya, dia keluar dari mobil dan hendak mengambil kunci untuk membuka kunci Paeton, ketika dia tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki berjongkok di depan Paeton. Ma Zongliang yang kesal mengerutkan kening ke pihak lain dan mengutuk dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Pergi dan jongkok. Meskipun Zhao Zuoiwei tidak punya uang, tidak punya kemampuan, dan merupakan pria bau yang suka mengambil keuntungan, emosinya seperti batu di dalam lubang, bau dan keras. Dalam pepatah umum, itu berarti menjadi miskin dan miskin. Tentu saja, ketika dia berlutut dan menjilat orang lain, Anda tidak dapat melihat kelancangan dalam amarahnya, tetapi ketika dia melihat pria parubaya di depannya, dan kemudian ke mobil yang dia turuni, dia langsung merasakannya, sedikit menghina. Bukankah itu hanya 6 bekas? Mobil jelek ini jauh lebih buruk dari Paetonku. Beraninya kau pamer padaku. Apa hubungannya dengan dia di mana dia jongkok? Memikirkan hal ini, Zhao Zuoiwei, yang sedang berjongkok di tanah, menatap Ma Zongliang dan berkata dengan nada menghina, saya bisa jongkok dimanapun saya mau. Apakah itu penting bagi saya? Bab 538.
Ketika Ma Zhongliang sedang kesal, dia tidak menyangka pria gantung yang berjongkok di depan mobilnya berani pamer padanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengangkat kakinya dan menendang Zhao Zuoyue ke tanah. Kemudian sebelum Zhao Zuoyue bisa berdiri, dia segera bergegas ke depan dan meninju serta menendangnya. Zhao Zuoyue berteriak setelah dipukuli, dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu memukul saya? Mengapa kamu memukul saya? Saya memprovokasi kamu, dan saya memprovokasi kamu di sini. Apakah kamu sakit?" Ma Zhongliang meninju pangkal hidungnya dengan keras, menyebabkan wajahnya berlumuran darah, dan dia mengutuk dengan dingin, "Kamu tidak ada hubungannya. Mengapa kamu jongkok di depan mobilku? Kamu jongkok di depan mobilku dan berbicara padaku. Apakah kamu berpura-pura keren? Apakah kamu tidak mengizinkan aku memukulmu?" Setelah mengatakan itu, dia memukulnya beberapa kali lagi. Zhao Zuoyue begitu hancur hingga bintang muncul di matanya dan dia hampir pingsan. Pada saat ini, adik laki-laki Ma Zhongliang melihat perkelahian di sini, jadi dia secara alami mendorong pintu mobil dan keluar dari mobil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas dan membantu bosnya memukuli Zhao Zuoyue dengan kejam. Zhao Zuoyue sudah dipukuli dengan parah. Tetapi pihak lain tiba-tiba memiliki penolong lain, memukulinya hingga putus asa. Saat ini, dia tidak lagi memiliki energi yang sama seperti sebelumnya. Melihat pihak lain tidak memiliki keraguan sama sekali ketika memukulinya, dan hampir ingin memukulinya sampai mati, Zhao Zuoyue tidak tahan lagi. Dia menangis dan berkata, "Saudaraku, saya salah. Saudara, tolong berhenti memukuli saya. Saudaraku, jika kamu terus bertarung, seseorang akan mati, saudara." Ma Zhongliang tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Dia memukuli dan mengumpat, "Saya sangat marah sehingga saya tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah saya. Anda kebetulan muncul di depan pintu saya. Jika saya tidak memukul Anda sampai mati, saya akan sangat kasihan padamu." Zhao Zuoyue telah dipukuli sampai dia pingsan, wajahnya berlumuran darah, dan dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah truk derek melaju, dan pengemudi truk derek itu berada di dalam mobil dan berteriak melalui jendela, "Hei, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak berhenti, saya akan memanggil polisi." Orang yang datang tidak lain adalah teman Zhao Zuoyue. Anak ini memiliki karakter yang baik dan rasa keadilan. Bahkan, dia tidak mengenalinya sama sekali. Yang dipukuli adalah Zhao Zuoyue. Namun ketika dia melihat dua orang ini memukulinya begitu keras, seorang pria malang berlumuran darah di wajahnya, dia memutuskan untuk maju. Kemarahan di hati Ma Zhongliang juga telah banyak mereda saat ini. Semua kemarahan telah diubah menjadi kekuatan dan menimpa Zhao Zuoyue. Melihat seseorang muncul dan mengancam akan memanggil polisi, Ma Zhongliang merasa lebih baik mendapat lebih banyak masalah daripada mengurangi masalah. Jadi dia segera pergi. Bagaimanapun, kakak tertuanya masih memiliki makan malam yang menunggunya. Jadi dia berkata dengan dingin kepada Zhao Zuoyue, "Wah, kamu beruntung hari ini, kalau tidak aku akan memukulmu sampai mati." Setelah mengatakan itu, dia menendang Zhao Zuoyue beberapa meter jauhnya, mengeluarkan kunci mobilnya, dan membuka pintu Phaeton. Zhao Zuoyue hampir koma, matanya yang bengkak menyipit menjadi celah kecil. Tiba-tiba, ketika dia melihat Ma Zhongliang, dia membuka pintu Phaeton dan masuk. Dia tiba-tiba menjadi cemas. "Mengapa kamu mengendarai mobilku?" Zhao Zuoyue meraung marah, berguling dan merangkak di tanah menuju Ma Zhongliang. Sebelum Ma Zhongliang sadar, kakinya sudah dipeluk erat oleh Zhao Zuosu. Darah di wajah Zhao Zuoyue menutupi seluruh celananya, yang sangat menjijikkan. Ma Zhongliang sangat marah sehingga dia mengusirnya lagi dan mengutuk dengan keras, "Kamu mencoba menyingkirkanku, bukan? Kamu mencari kematian, bukan? Sial, kapan mobilku menjadi milikmu?" Petik 2. Ketika Zhao Zuoyue mendengar ini, dia berpikir bahwa Ma Zhongliang juga kreditur Jiangming dan dia juga ada di sini untuk mencuri mobil. Jadi dia bergegas maju dengan putus asa, memeluk kaki Ma Zhongliang, dan berteriak, "Phaeton ini milikku. Phaeton ini milikku. Milikku, kamu tidak bisa pergi." Ma Zhongliang sangat marah sehingga dia meraih kerah bajunya dan menamparkan wajahnya dengan keras, "Apakah kamu sakit jiwa? Tidakkah kamu melihat bahwa aku punya kunci mobil? Kapan mobilku menjadi mobilmu?" "Sudah!" Zhao Zuoyue berteriak keras, "Tidak. Ini mobil Jiangming. Jiangming berhutang 620.000 yuan kepada saya. Saya ingin menggunakan mobil ini untuk melunasi hutangnya.
Anda tidak dapat mengendarainya. Anda mengendarainya karena Anda ingin saya melakukannya. Hidup. Aku akan keluar dari sini. Ma Zhongliang meninjunya lagi dan mengutuk, benar-benar ada yang salah dengan otak asteris. Biar ku beritahu, mobil ini sendiri milikku, milik anak laki-laki bernama Jiang itu. Dia menabrak mobil saya dari belakang. Saya melemparkan mobil itu kepadanya dan memintanya untuk mengembalikannya kepada saya. Sekarang orang lain sudah mati, saya secara alami akan mengemudikan mobil itu kembali. Jika asteris berani ikut campur dan banyak bicara lagi, hati-hati aku akan melakukannya sekarang. Hidupmu. Zhao Zuoyue menangis dan berkata, bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Mobil ini jelas milik Jiang Ming. Jiang Ming memiliki dua mobil, satu adalah Mercedes-Benz dan yang lainnya adalah Phaeton. Mercedes-Benz miliknya jatuh, jadi dia mengendarai Phaeton sekarang. Sekarang dia sudah mati dan masih berhutang banyak padaku, aku harus menggunakan mobil ini untuk melunasi utangnya. Jika kamu tidak memberiku mobil ini, kamu bisa membunuhku, dan aku juga akan melakukannya. Tidak ada lagi yang hidup. Ma Zhongliang hampir pingsan. Dia tidak menyangka bahwa anak ini, yang hanyalah orang kuat kecil yang tak terkalahkan, akan berani memeluk kakinya sendiri dan tidak melepaskannya bahkan setelah dia memukulinya hingga seperti itu. Tapi di siang hari bolong, aku tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, betapapun baiknya aku tidak akan mampu menangani hal sebesar itu. Memikirkan hal ini, dia hanya ingin segera menyingkirkan orang gila ini, jadi dia membawa Zhao Zuoyue ke belakang Phaetonnya seperti seekor ayam, menunjuk ke seluruh bagian belakang Phaeton yang dipukul, dan berkata dengan suara dingin, ini, buka matamu. Tunjukkan dengan jelas dengan mata anjingmu, apakah ada luka di bagian belakang mobil ini. Mengapa ada luka? Kemarin, Jiang Ming mengendarai Mercedes-Benz itu dan menabrak Phaetonku dari belakang. Kamu harus percaya sekarang, kan? Wajah Zhao Zuoyue berlumuran darah dan daging, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya. Saya tidak percaya, mobil ini milik Jiang Ming. Saya ingin menggunakannya untuk melunasi berhutang, dan kamu tidak bisa pergi. Ma Zhongliang merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda tidak bisa mengalahkannya sampai mati, bukan? Tetapi meskipun aku memukulnya seperti ini, dia tidak akan melepaskannya. Dia terus menggangguku dan memakanku seperti ini. Ini bukanlah suatu pilihan. Dalam keputusasaan, dia berteriak kepada adiknya, keluarkan SIM Phaetonku dari kotak sandaran tangan Audi A6. Cepat, pemuda itu buru-buru mengeluarkan dokumen dari mobil dan segera menyerahkannya. Ma Zhongliang membuka ide tersebut, menyerahkannya kepadanya, menunjuk ke nomor plat di buku pencatatan mobil, dan berkata, tolong beritahu saya dengan jelas, apakah nomor plat ini adalah Phaeton? Surat izin mengemudi mobil adalah kartu identitas mobil yang mencatat segala informasi tentang mobil, termasuk nomor plat, nomor rangka, nomor mesin, tanggal pendaftaran, tempat pendaftaran dan pemiliknya. Zhao Zuoyu menyipitkan matanya dan hanya melirik sekali. Tiba-tiba dia merasa putus asa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Nomor plat pada SIM ini sama persis dengan Phaeton. Apalagi nama pemilik mobil yang tertulis di SIM ini adalah Ma Zhongliang, bukan Jiang Ming. Bab 539. Zhao Zuoyue akhirnya mengetahui penipuan macam apa yang dia alami. Ternyata Jiang Ming tidak sekaya dan sesukses yang dikatakannya. Tidak hanya itu, ia juga menimbulkan bencana yang sangat besar. Dia menabrakkan Phaeton milik Ma Zhongliang dan sangat perlu membeli yang baru sebagai kompensasi kepada Ma Zhongliang. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia membual pada dirinya sendiri tentang Haikou dan menipu dirinya sendiri untuk mendapatkan lebih dari 600.000 yuan untuknya. Tapi yang terburuk sekarang adalah bajingan ini sudah mati. Dengan kata lain, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan kembali 1 sen pun dari 620.000 yuan Anda. Kali ini, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya, jauh lebih menyakitkan daripada luka di tubuhnya. Ma Zhongliang, yang telah memukulinya dengan kejam, melihat bahwa dia tidak lagi segila sebelumnya, jadi dia menghela nafas lega dan berkata kepadanya, kamu lihat dengan jelas kali ini, aku ingin pergi sendiri. Saya tidak keberatan dengan mobil saya. Meskipun Ma Zhongliang meremehkan Zhao Zuoyue di dalam hatinya, keadaan gila Zhao Zuoyue barusan masih membuatnya agak takut.
Dia juga sudah ikut campur, jadi dia tahu kalau orang seperti ini sebenarnya sangat menakutkan. Jika kamu benar-benar membuatnya kesal, dia mungkin akan melawanmu mati-matian. Jadi lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu, setidaknya jangan membuatnya cemas. Ketika Zhao Zuoyue mendengar kata-katanya, hatinya menjadi suram. Dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang harus dia lakukan dalam seminggu. Sebab, setelah seminggu, beberapa platform akan mulai membayar kembali uangnya. Saat itu, saya masih belum membayarnya kembali, dan saya tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukan saya. Ma Zhongliang melihat bahwa dia dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, jadi dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya lagi, langsung masuk ke dalam mobil, menyalakannya, dan pergi. Zhao Zuoyue sedang duduk di tanah sendirian, mencium bau gas buang yang ditinggalkan oleh mobil Phaeton, dan sudah menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Air matanya terus mengalir, bercampur darah dan debu di wajahnya, meninggalkan 2 bekas air mata yang terlihat jelas di wajahnya. Temannya yang mengemudikan truk derek berani melompat keluar dari mobil saat ini, berjalan ke arahnya, berjongkok, menepuk pundaknya dan bertanya, "Zuo, apakah kamu ingin aku memanggil polisi untukmu?" Zhao Zuoyue menangis dan berkata, "Saya sudah selesai. Orang yang menyakiti saya juga sudah mati. Apa gunanya memanggil polisi?" Pihak lain tidak tahu apa yang telah dia alami, jadi dia menghela nafas pelan dan berkata, Zuo, apakah kamu masih bisa menarik mobilnya?" Zhao Zuoyue memandangnya dan mengumpat dengan marah, "Kamu orang buta, bukankah kamu menjaga mobil itu dan membiarkan orang pergi? Aku menyeretnya pergi." Pihak lain tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, berpikir, jika saya tidak berteriak sekarang, Anda akan dipukuli sampai mati. Sekarang saya datang ke sini untuk peduli pada Anda karena kebaikan, Anda masih berpura-pura bersama aku, kan? Oke, kalau begitu kamu bisa berpura-pura sendiri, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan berkata kepada Zhao Zuoyue, "Kalau begitu jika kamu tidak menarik truknya, aku akan pergi." Zhao Zuoyue sadar dan buru-buru berkata, "Tolong kembalikan 800 yuan itu kepadaku sebelum pergi." Pihak lain berkata dengan marah, "Apa yang Anda dan saya perdebatkan? Mengapa saya tidak mengemudi jauh-jauh ke sini secara gratis? Saya mengendarai mobil dari bengkel. Begitu saya keluar, bengkel akan perlakukan saya seolah-olah saya sudah mulai mengambil pekerjaan, dan mereka tidak peduli dengan Anda. Apakah mobil itu diderek atau tidak, saya akan melaporkan penghasilan saya ke bengkel ketika saya kembali." Zhao Zuoyue berkata dengan marah, "Saya tidak peduli dengan alasan Anda, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya tahu bahwa saya tidak membiarkan Anda menarik truk, jadi Anda harus mengembalikan uang saya." Pihak lain juga cemas dan berkata dengan marah, "Tidakkah Anda pikir Anda tidak dapat memahami ucapan orang lain? Bengkel memiliki peraturan yang harus Anda kenakan selama Anda meninggalkan mobil. Jika Anda meminta saya mengembalikan uang tersebut kepadamu, kembalilah ke bengkel dan minta uang itu padaku." "Uang? Apa yang harus aku lakukan?" Zhao Zuoyue berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Apa hubungannya dengan saya? Kembalikan saja uang itu kepada saya." Pihak lain tidak menyangka bahwa orang ini sama sekali tidak masuk akal, dan berkata dengan marah, "Orang seperti Anda pantas ditipu dan ditipu hingga merusak kekayaan Anda." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Zhao Zuoyue terlatih-tatih mengejarnya dan mengutuk, "Kamu bajingan, segera kembalikan uang itu kepadaku, kalau tidak aku tidak akan pernah selesai denganmu. Kamu gila." Pihak lain mengumpat, naik ke trailer, dan pergi. Melihat Zhao Zuoyue tidak dapat mengejar mobilnya, dia merasa sangat marah, tetapi melihat pihak lain telah pergi, dia tidak berdaya, dan keputusasaan yang mendalam menggantikan kemarahan tadi. Sekarang, prioritas utamanya adalah bagaimana menangani 500.000 rentenir itu. Saat ini, dia merasa hidupnya hampir putus asa. Saat ini dia memikirkan pacarnya Zhang Juan. Zhao Zuoyue juga seorang yatim piatu, dia tidak memiliki ayah, ibu, dan saudara sejak dia masih kecil. Dia akhirnya menemukan pacar dengan Zhang Juan, jadi dia merasa bahwa Zhang Juan adalah satu-satunya kerabatnya. Kini setelah ia mengalami kemunduran yang begitu besar, ketika ia putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, ia hanya ingin bertemu dengan wanita yang dicintainya, berharap wanita yang dicintainya dapat memberinya penghiburan.
Maka ia menyeka wajahnya dengan pakaiannya, terlatih-tatih menuju gerbang komunitas, dan menghentikan taksi. Sopir taksi tidak berani menariknya ketika melihat betapa menakutkannya penampilannya. Tapi dia meraih kaca spion pihak lain dan menolak melepaskannya sambil berteriak, "Jika kamu tidak menarikku hari ini, aku akan mengadu padamu sampai mati." Sopir taksi tidak berani terang-terangan menolak mengantarnya, sehingga ia hanya bisa membiarkannya masuk ke dalam mobil dan berkendara ke komunitas tempat rumah pacarnya berada sesuai permintaannya. Namun, Zhao Zuoyue sekarang tidak punya uang dan tidak mampu membayar taksi. Dia hanya bisa diam-diam menghitung dalam benaknya bahwa ada gang yang sangat sempit di dekat rumah pacarnya, mobil tidak bisa masuk ke gang itu, dan sangat berkelok-kelok. Jika Anda membiarkan pengemudi berhenti di pintu masuk gang dan kemudian masuk ke dalam gang tanpa persiapan, dia seharusnya tidak bisa menyusul Anda. Dengan cara ini, saya tidak perlu membayar ongkos taksi. Zhao Zuoyue melakukan apapun yang dia pikirkan. Ketika dia mendekati rumah pacarnya, dia meminta sopir untuk berhenti di pintu masuk gang. Sopir mematikan meteran dan berkata, "Total 45 yuan." Zhao Zuoyue mengangguk, menyalakan ponselnya, membuka WeChat dan memindainya, lalu berkata, "Saya tidak punya uang tunai, harap pindai kode QR untuk membayar." Pengemudi langsung berkata, "Ada kode QR WeChat di kursi belakang." "Pindai saja." Zhao Zuoyue berpura-pura memindai kode QR, lalu berpura-pura bermain-main sebentar, dan berkata kepada pengemudi, "Tuan, uang telah ditransfer." Sopir itu berkata, "Saya tidak mendengar perintahnya. Saya memiliki perintah suara di sini." Zhao Zuoyue berkata dengan sengaja, "Mungkin jaringannya tidak bagus, saya akan segera menerimanya." Setelah mengatakan itu, Zhao Zuoyue segera membuka pintu mobil dan berlari ke gang seperti orang gila. Dia pikir dia sudah familiar dengan medan gang ini dan bisa menyingkirkan pengemudinya dengan masuk dan memutar 2 kali. Dia tidak menyangka akan dipukuli begitu parah. Begitu dia keluar dari mobil, dia hampir untuk melarikan diri, tapi dia langsung kehabisan nafas. Kemudian saya merasakan sakit yang menusuk di perut saya, dan jatuh ke tanah sebelum saya bisa berdiri diam. Pada saat ini, pengemudi juga menyadari bahwa dia akan melarikan diri. Dia buru-buru membuka pintu dan mengejarnya. Dia menemukan bahwa dia telah jatuh ke tanah dan berkata dengan marah, "Kamu ingin melarikan diri sebelum membayar. Bayar aku uangnya dengan cepat." Bab 540. Zhao Zuoyue terbaring di tanah, memandangi sopir taksi yang galak itu. Ekspresinya tidak lagi sombong seperti ketika dia menghentikan taksi dan mengancam orang lain. Dia memandang ke arah pengemudi dan memohon dengan wajah sedih, "Tuan, saya baru saja bangkrut. Saya tidak punya apa-apa, dan saya berhutang banyak, dan saya dipukuli seperti ini. Saya benar-benar tidak punya uang untuk membayar ongkos. Tolong bersikaplah sangat mulia dan biarkan aku pergi." Sopir itu berkata dengan marah, "Kamu berhutang banyak, dan saya masih berhutang banyak. Jika saya kaya, apakah saya akan tetap menjadi supir taksi? Apakah menurut Anda 45 yuan ini mudah didapat? 45 yuan ini sudah cukup untukku. Aku sudah makan makanan selama 2 hari. Bawakan padaku secepatnya." Zhao Zuochuo berteriak dengan keras, "Guru, saya benar-benar tidak punya uang, dan saya tidak memiliki barang berharga di tubuh saya. Saya mohon, kasihanilah saya." Sopir taksi itu berteriak dengan dingin, "Jangan lakukan ini padaku. Jika kamu tidak memberiku uang, aku akan memanggil polisi." Ketika Zhao Zuoyue mendengar ini, dia buru-buru berjuang untuk bangun, berlutut, bersujud kepadanya dan berkata, "Guru, saya benar-benar tidak punya uang. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak punya uang. Saya mohon, aku mohon padamu, tidak bisakah aku bersujud padamu? Anggap saja aku sebagai putramu dan bersujud padamu untuk menyapa saat tahun baru. Bukankah kamu juga harus memberiku amplop merah?" Sopir taksi belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu, dan dia gemetar karena marah. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Bukankah kamu punya orang tua? Jika orang tuamu tahu bahwa kamu berada di luar sana demi 45 yuan, bagaimana apakah yang mereka rasakan ketika orang lain bersujud dan ingin menjadi anak orang lain?" Hidung Zhao Zuoyue menjadi masam. "Guru, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya seorang yatim piatu. Saya tidak memiliki ayah atau ibu sejak saya masih kecil. Saya dibesarkan di Institut Kesejahteraan Jinling. Saya telah bekerja selama bertahun-tahun dan menabung 120.000, tapi pada akhirnya, saya ditipu oleh seorang teman dari panti asuhan.
Ayo pergi. Bajingan itu tidak hanya menipu tabungan saya sebesar 120.000 yuan, tetapi juga menipu saya untuk meminjam 500.000 yuan dari berbagai aplikasi pinjaman dengan suku bunga tinggi. Sekarang dia berada di jalan buntu. Ketika sopir taksi melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong, dia terkejut. Kita semua sudah kaya, kenapa masih ada orang yang tidak beruntung? Melihat ini, dia benar-benar tidak tahan dan terus menekan tarif. Jadi dia menghela nafas dan berkata kepada Zhao Zuoyue, karena kamu memiliki pengalaman hidup yang menyedihkan dan tidak memiliki ayah atau ibu sejak kamu masih kecil, biarkan saja kali ini. Ini kemalanganku dan aku akan mentraktirmu tumpangan di dalam mobil. Ketika Zhao Zuoyue mendengar ini, dia segera bersujud 3 kali dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, kamu adalah orang yang sangat baik, kamu adalah orang tuaku yang terlahir kembali. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah sopir taksi, dan memohon, lihat, kamu sudah mengundang saya untuk naik taksi. Bisakah kamu memberi saya 50 yuan lagi dan mentraktir saya sebagai hadiah makan malam? Sopir taksi itu sangat marah sehingga dia mengusirnya dan mengutuk, benar saja, orang miskin pasti penuh kebencian. Kamu bisa mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Aku sangat mengagumimu. Setelah berbicara, pengemudi kembali ke taksi, menyalakan mobil dan pergi. Zhao Zuoyue berjuang untuk bangkit dari tanah, menepuk-nepuk tanah di tubuhnya, dan berpikir, meskipun prosesnya agak bergelombang, saya akhirnya menghemat 45 yuan. Memanfaatkan 45 yuan dari sopir taksi, Zhao Zuoyue merasa sedikit lebih baik. Dia terlatih-tatih menuju rumah pacarnya, berpikir bahwa hal pertama yang dia lakukan saat melihat pacarnya adalah memeluk pacarnya dan menangis. Keluarga pacar saya tinggal di daerah kumuh di kota ini, sebuah rumah yang dibangun sendiri dan relatif kumuh. Namun, di mata Zhao Zuoyue, ini adalah tambang emas, karena kawasan kumuh kini dikelola di mana-mana. Jika disuruh dibongkar, maka akan dibongkar. Begitu dibongkar, rumah-rumah tersebut akan diberi kompensasi. Ada 2 atau 3 rumah berturut-turut. Oleh karena itu, ia pun berkeinginan untuk segera menikah dengan kekasihnya. Dalam hal ini ia dapat menikah di rumah mereka dan menjadi menantu yang tinggal serumah, serta ia juga dapat berbagi keuntungan setelah pembongkaran di masa depan. Sesampainya di rumah pacarnya, dia mengetuk pintu, namun tidak ada yang keluar untuk membuka pintu. Dia tidak tahu bahwa pacarnya, Zhang Juan, ada di kamarnya saat ini, berkonsentrasi melakukan hal itu dengan kliennya yang membeli rokok palsu. Dia menelepon pacarnya di WeChat, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak lain. Dia mengira pihak lain sedang tidur, jadi dia menemukan kunci dari bawah toples acar di pintu rumah pacarnya. Inilah rahasianya yang secara tidak sengaja ia temukan bahwa calon ibu mertuanya ada di bawah toples acar, bisa jadi orang yang lebih tua cenderung pelupa, sehingga calon ibu mertuanya menyembunyikan kunci tersebut jika terjadi keadaan darurat. Tapi kali ini lebih nyaman bagi Zhao Zuoyue. Setelah Zhao Zuoyue mengeluarkan kuncinya, dia membuka pintu dan memasuki halaman rumah yang dibangun sendiri ini. Setelah memasuki halaman, meski pintu kamar tertutup, namun tidak dikunci. Jadi Zhao Zuoyue membuka pintu dan masuk. Setelah melewati ruang tamu, dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat aneh datang dari dalam kamar tidur, seperti bisikan pacarnya. Dia terlatih-tatih menuju pintu, dan semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa ada yang tidak beres, karena selain pacarnya, suara yang datang dari dalam sepertinya adalah suara laki-laki, dan ritmenya juga sangat gila. Dia teringat sesuatu dan menendang pintu hingga terbuka dengan marah. Benar saja, dia melihat orang-orang telanjang berpelukan di tempat tidur. Yang dibawa adalah pacarnya Zhang Juan. Zhao Zuoyue sangat marah saat ini, dia meraung histeris, Zhang Juaner. Mengapa kamu mengkhianatiku, bajingan? Kedua orang di tempat tidur berteriak ketakutan, dan kemudian dengan cepat berbalik dan bersembunyi di tempat tidur. Zhang Juan membungkus tubuhnya dengan erat dan menatap Zhao Zuoyue dengan gugup. Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu sampai di sini? Di dalam, Zhao Zuoyue mengumpat dengan marah, kamu tidak peduli bagaimana saya masuk. Jika saya tidak masuk dan melihat-lihat, saya tidak akan tahu kamu berani mengkhianati saya. Saat dia mengatakan itu, dia memandang pria gemuk di sebelah Zhang Juan, mengertakkan gigi dan mengutuk, dasar jalang, kamu berani tidur dengan pacarku, aku akan bertarung denganmu. Setelah mengatakan itu, Zhao Zuoyue bergegas menuju pria gemuk itu. Tetapi sebelum dia bisa menghubunginya,
pria gendut itu langsung menendangnya melalui selimut, menjatuhkannya, dan menendangnya keluar dari pintu, sambil mengutuk, "Jadi, kamu yang pengecut itu. Berkah apa yang bisa dinikmati Xiao Juan dengan mengikutimu? Apa bagusnya hidup yang bisa dia jalani? Kudengar kamu tidak bisa menghasilkan banyak uang, apakah kamu masih berharap Xiao Juan menjual rokok palsu untuk menghidupimu di masa depan?" Zhang Juan di samping bertanya dengan heran, "Saudara Liu, kamu, bagaimana kamu tahu bahwa rokok yang saya jual itu palsu?" Pria gendut itu berkata dengan penuh kasih sayang, "Bodoh, saya sudah merokok selama bertahun-tahun, bagaimana saya masih bisa merokok di Tiongkok asli dan Tiongkok palsu?" Zhang Juan bahkan lebih terkejut lagi dan berseru, "Saudara Liu, Anda tahu dengan jelas bahwa rokok yang saya jual itu palsu. Mengapa Anda masih membelinya, dan Anda membeli begitu banyak sekaligus?" Pria gendut itu mengangkat dagunya dan berkata sambil tersenyum, "Saya kasihan padamu dan ingin kamu mendapat lebih banyak uang. Bagiku, tidak masalah berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk membeli beberapa rokok palsu. Selama kamu senang, aku akan bahagia." Wajah Zhang Juan dipenuhi rasa malu seorang gadis muda. Dia memeluknya dan berkata dengan malu-malu, "Saudara Liu, kamu benar-benar baik padaku." Bersambung.